pada waktu itu beberapa ahli sudah memperingatkan bahwa ini seperti mengulang fenomena bubble.com. Mungkin asal ada aja gitu ya. Atau dia mencari yang sensasional. Oh iya benar. Terus ada yang nambah lagi nih, pesaing kompetitor baru masuk, itu kita hampir 100% dibayarin mas. Nggak usah terlampau Insecure gitu. Bahasa lu ya, insecure. Tapi menurut gue Idih, kasihan banget nih mas. Kasihan banget. Kenapa? Ini gue barusan ngeliat mas, berita di Twitter. Bukan berita ini sih, bukan berita dari media massa gitu, tapi ada orang nge-tweet tentang fenomena yang lagi rame belakangan ini. Fenomena? Iya, nggak tahu sih fenomena atau kejadian ya. Tapi lagi rame belakangan ini tuh kalau beberapa perusahaan startup mas. Startup gitulah. Iya. Malah lagi Tempo juga ngangkat tuh. Majalah ngangkat. Tempo, iya. Perusahaan startup atau teknologi itu lagi rame ini mas, memberhentikan karyawan-karyawannya karena dan ini nggak terjadi di hanya 1-2 startup, tapi isunya, kabarnya itu banyak terjadi di beberapa startup, dan itu menimbulkan jadi pertanyaan besar, kenapa startup atau perusahaan teknologi ini jadi rame-rame gitu, memberhentikan karyawannya. Bahkan kalau nggak salah temenku tuh kemana ada update masih di story Instagram. Apaan? Dia di layoff, diberhentikan, tapi dapat paket pesangon. Paketnya itu jadi uang pesangon sama liburan di Bali 3 hari 2 malam. Ya boleh aja sih kalau itu. Boleh aja. Ya jadi banyak sih, tadi barusan gue juga lihat di Twitter tuh ada berita lagi tentang hal itu. Nah kira-kira sebenarnya kenapa startup ini bisa jadi memberhentikan banyak karyawannya mas? Menurut Mas Anggara gimana? Ya sebetulnya kan fenomena, kalau gue nggak tahu ya, karena kan mungkin kalau lu sempat belum ada di masa bubble.com, lu ada namanya bubble.com, ada peristiwa bubble.com di mana semua orang tiba-tiba buat perusahaan.com. Itu sekitar tahun 99, 2002 lah. Banyak dulu perusahaan-perusahaan.com, semua orang buat perusahaan.com. Nah itu sebetulnya ketika salah satu yang sekarang jadi Dekakon gitu mulai muncul lagi hal-hal yang kayak begitu. Kalau gue sih ngelihatnya ya gimana ya, pada waktu itu beberapa ahli sudah memperingatkan bahwa ini seperti mengulang fenomena bubble.com yang terjadi di tahun 2000 awal lah, mengulang fenomena bubble.com. Kalau di Indonesia tuh dulu banyak sih ya, detik.com kan pioneer pada waktu itu ya. Terus muncul banyak lagi .com lain yang muncul pada saat itu, dan itu persis sih kejadiannya, rame orang pindah ke .com company, terus tiba-tiba langsung down, rontok sendiri gitu. Ketika muncul startup ya, ada dulu tuh ada perusahaan transportasi berbasis aplikasi tuh namanya Uber. Uber ya, sempat tuh pakai Uber. Iya kan, atau beberapa ahli mengingatkan bahwa ini belum banyak sih, nggak terlampau banyak orang, tapi ada beberapa yang mengingatkan bahwa memperingatkan ya kemungkinan terjadinya fenomena bubble seperti yang terjadi di masa lalu. Gue sendiri nggak terlampau paham pada waktu itu kenapa pada rontok tuh perusahaan-perusahaan.com. Tapi ya karena waktu itu kita masih kuliah, dan kuliah hukum kan. Iya. Nggak terlalu ngurusin kita. Nggak terlalu ngurusin kayak gitu. Kalau bisnis atau manajemen baru ngurusin. Tapi gue memperhatikan gitu loh. Terus tapi basically kan semua usaha butuh tumbuh. Kalau kita ngomong bisnis ya, atau usaha ya, semua organisasi butuh tumbuh. Itu baik, jadi gini, kalau gue bilang usaha apapun gitu ya, mau itu purely bisnis
atau misalnya social enterprise seperti NGO dan lain-lain itu butuh tumbuh. Tapi kalau mau tumbuh itu kan ada dua kemungkinan ya, tumbuh secara eksponensial atau tumbuh yang nggak non eksponensial. Jadi dia tumbuh aja gitu, tapi perlahan tumbuh. Perlahan tapi tumbuh. Gitu ya. Nah, itu yang non atau yang eksponensial? Non eksponensial. Kalau Yang eksponensial kan dia langsung naik tinggi gitu ya. Nah, kalau gue percaya bahwa pertumbuhan itu sebenarnya yang paling baik dia tumbuh non eksponensial. Yang pelan-pelan ya, tapi naik terus. Nah kan persoalannya adalah .com, perusahaan rintisan, dan termasuk perusahaan informasi, media misalnya kan, entah kenapa gitu ya, kalau gue lihat itu bukan hanya khas perusahaan teknologi begitu ya, kan mereka yang dikejar pertumbuhan pengguna, user ya. Perusahaan media juga sama sih sebetulnya, dikejar pertumbuhan traffic, dan akhirnya yang dirugikan banyak gitu loh, karena dia ngejar traffic gitu ya, kualitas beritanya jadi rendah. Iya, jadi kayak mungkin asal ada aja gitu ya. Atau dia mencari yang sensasional. Oh iya benar. Sensasional. Gosip ya. Nggak apa-apa sih, kalau itu dari awal memang sensasional. Tapi kalau buat gue sih nggak masalah. Kalau dari awal memang nyari berita gosip. Tapi emang kalau ladang bisnisnya di daerah sana ya. Daerah sana. Tapi kalau media tadinya serius gitu ya. Tiba-tiba ikut-ikutan clickbait Sensasional. gitu kan. Judulnya apa, isinya apa? Terus apa misalnya dulu tuh ada, atau misalnya dulu tuh ada kan nama A gitu ya, tokoh publik, tapi kemudian nama A meninggal tenggelam, itu orang lain namanya aja kebetulan sama. Tapi sengaja dibuat jadi berita supaya clickbait. Nah itu kan sebetulnya nggak bagus, malah jadi hoax ya kadang-kadang ya. Nggak hoax, itu menyesatkan orang. Kan nggak hoax, dia nggak bilang bahwa menumbuhkan harapan bacanya mau yang ini tapi iya, misalnya kan ada ya kayak misalnya gini, ada nama Anggara itu kan nggak cuma satu orang yang pakai, ada nama orang lain yang juga mungkin pakai gitu. Yang diberitakan tuh si Anggara yang lain gitu, tapi karena mungkin gue lebih dikenal orang, misal ya, gue gak bilang gue lebih dikenal orang, misal gitu, dia menggunakan nama itu seolah-olah gue yang meninggal gitu, gue yang terkena peristiwa, bukan meninggal, terkena peristiwa itulah kira-kira. Tetapi makanya gue bilang akhirnya yang dikejar tadi user sama traffic, kalau dalam perusahaan informasi dia traffic, pertumbuhannya jadi eksponensial. Akhirnya orang bukan kalau perusahaan informasi kan harusnya, atau perusahaan media kan harusnya membacanya media ya, mereka akhirnya membacanya Google, mesin pencari. Ya SEO lah ini, ya penting sih, bukan gue nggak bilang itu nggak penting, penting, tapi kalau semata-mata menghamba pada traffic kan bahaya juga. Iya. Nah, itu juga sama dengan perusahaan-perusahaan yang baru-baru itu kan yang dikejar user, growth-nya tumbuh signifikan gitu deh. Iya, soalnya kalau misalkan memang kalau ada aplikasi baru, kita kan bicaranya mungkin startup ini kan terkait dengan aplikasi gitu ya. Iya, sebenarnya semua sih. Iya, semua. Yang dibilang rintisan itu bahkan lu jualan teh gitu ya, nggak pakai teknologi itu juga rintisan. Bahasa keren dari usaha mikro dan kecil kan. Iya. Dan sekarang menggunakan istilah startup, tapi akhirnya startup lebih banyak dipakai untuk teknologi gitu ya. Nah, itu memang berkaitan dengan user yang kadang ini sih Mas, berkaitan juga dengan promo yang ini promo yang gencar. Ingat banget tuh ada salah satu aplikasi gitu ya, dulu ketika mulai ada aplikasi order makanan gitu ya. Terus ada yang nambah lagi nih, pesaing kompetitor baru masuk, itu kita hampir 100% dibayarin Mas untuk makanannya. Jadi misalkan harga makanan 33.000 ya. 33.000, biaya ongkir misalkan 10.000. Jadi 45.000 lah total gitu ya. Nah itu dia bayarin hampir 90%. Jadi aku cuma bayar di depan rumah pas sampai 5.000 doang. Agak nggak tega sih ngasihnya, cuman kan 5.000 gitu kan. Jadi di aplikasi itu hanya
yang harus aku bayar itu hanya 5.000. Itu bertahan sekitar 2-3 bulan tuh kayak gitu tuh. Emang, gue pernah tahu tuh ya. jadi promonya emang itu gencar-gencarnya banget, bahkan istilahnya perusahaan lagi bakar duit gitu ya. Ya Lagi semua orang ngomongin bakar duit. bakar duit. Tapi apakah itu memang yang salah satu menjadi penyebab juga Mas untuk kalau isu yang sekarang kan lagi banyak yang diberhentikan, keuangan tidak stabil dari perusahaan-perusahaan tersebut, apakah kebiasaan dalam tanda kutip atau aktivitas bakar duit ini salah satu pemicunya atau gimana Mas? Promo-promo gitu. Ini bakar duit tuh nggak sepenuhnya salah ya, tapi tujuannya untuk apa kalau menurut gue? Jadi memang kalau kita beriklan emang nggak bakar uang, kan bakar uang juga beriklan kan, tapi supaya orang tahu. Tapi persoalannya tadi tujuannya tuh bukan soal getting profit ya, tapi tujuannya untuk lebih mirip kalau menurut gue mencoba melakukan monopoli sih kalau menurut gue ya. Jadi, iya benar. Jadi semua orang pakai itu semua ya. orang pakai itu gitu kan. Ya akhirnya kan matikan banyak perusahaan lain. Pada waktu itu kan banyak kompetitor yang mati gara-gara itu kan. Iya. Banyak yang nggak laku juga karena semua orang jadi pada tergiur pakai yang satu itu. Ya intinya kan bisnis kayak begitu tuh gue nggak tahu sih, tapi kalau gue ngeliat bahwa bisnis itu sebetulnya penting tumbuh itu penting, sangat penting. Mau bisnis apa pun, bisnis sosial ke bisnis yang fokus ke profit, atau ya tadi ya kalau bisnis sosial berarti teman-teman ya kayak NGO itu kan sebenarnya social business, mereka juga melakukan aktivitas semacam aktivitas bisnis dalam operasional organisasinya. Tumbuh itu penting. Gue nggak bilang tumbuh itu nggak penting, tumbuh itu penting, cuma kalau tumbuhnya eksponensial atau didorong untuk jadi pertumbuhan eksponensial, memang kita harus hati-hati. Hati-hati, takutnya tiba-tiba udah di ini langsung. Bukan cash flow kan, yang dilihat cash flow. Oh iya benar. Cash flow-nya bagaimana? Apakah balance atau dia bisa dapat untung atau enggak? Karena mau gimana ya, namanya bisnis kan perlu untung supaya bisa self sustain kan. Iya benar. Bukan kayak misalnya orang minta sumbangan, enggak kan, tapi memang perlu untung. Jadi itu tumbuh itu penting. Gue gak bilang gak, itu sangat penting. Cuma kalau pertumbuhannya itu eksponensial tuh memang ya kita harus hati-hati. Dan tapi kan itu dipuji pemerintah. Iya benar. Iya kan? Pemerintah kita memuji-muji, sehingga seolah-olah itu ya nggak salah sih, karena tumbuh besar kan dalam waktu singkat tuh. Iya, jadi apa? Unicorn, decacorn. Ya apalah itu. Ada corn yang lain. Nah ini kan menurut gue banyak perusahaan tuh sebenarnya tidak pernah, banyak perusahaan yang bagus ya dan bertahan sampai saat ini tidak dibangun dalam waktu singkat. Bahkan bisa 3 generasi. Puluhan tahun gitu ya. Ratusan tahun. Kita nggak bicara. Kalau satu generasi 60 tahun ya berarti 180 tahun. Enggak, satu generasi itu kan bisa jadi orang start bisnisnya, let's say kalau di umur 20 kan paling 40 tahun. Iya, 40 tahun ya. 3 generasi itu kan udah ratusan tahun ya, udah hampir udah 100 lebih lah, 100 tahun lebih. Bisnis yang bagus tuh menurut gue sih yang tidak dibangun overnight. Step by step betul. Iya. Ya gue nggak ngerti. Tapi gue nggak paham sih, maksudnya. Kalau gue sih melihatnya tadi ya, karena yang dikejar pertumbuhan eksponensial. User gitu ya. User, traffic, visitors ke aplikasi atau ke website, download dan lain-lain dan macam-macam lah. Nah itu gue kadang-kadang melihatnya tuh agak mendua ya kalau gue. Ya, tadi gue bilang ya, pertumbuhan itu sangat penting. Kadang-kadang kita mikir kayak trafficnya bagus nih. Siapa yang nggak senang dengan traffic yang tinggi gitu kan? Senang. Siapa yang nggak senang dengan jumlah download yang banyak sampai jutaan gitu ya? Senang kan? Ya, siapa yang nggak senang? Tapi kan ya itu tadi, itu pasti mengorbankan sisi yang lain. Dan lainnya mungkin keuangan gitu ya. Salah satunya. Tapi kalau gue lihat-lihat kan, gue juga follow salah satu akun IG yang apa ya, ngomongin startup itu kan, orang kerja lama begitu. Iya, sama.
Menurut gue itu salah satu yang kemudian lo korbankan gitu. Waktu kerja fleksibel sangat sangat fleksibel sangat gitu. fleksibel, bahas Sabtu Minggu kan. Sabtu Minggu jam 12 malam masih baru mulai rapat mungkin ya baru mulai. Gue gak tahu, tapi ya lu akan mengorbankan banyak hal. Nah, ngomongin teknologi nih Mas, Hmm. kan kita ini sebenarnya ada nih salah satu layanan bisnis, layanan service lah, yang basisnya juga teknologi sebetulnya. Iya, walaupun nggak segitunya juga ya. Nggak sampai kayak mungkin startup Dekakorn yang unicorn gitu-gitu Iya. enggak ya. Cuman salah satu layanan service kita ini kan namanya ICGR Learning Hub, learninghub.id gitu ya kalau nama website-nya. Itu kan kalau aku lihat dan kita tahu lah sama-sama itu memang basis utamanya adalah teknologi. Jadi e-learning, pembelajaran mandiri melalui teknologi, bisa melalui laptop, bisa melalui handphone. Yang orang masuk ke situ beli. Jadi kita kayak toko retail ilmu pengetahuan lah istilahnya, orang mau milih topik apa, beli, terus belajar sendiri melalui teknologi. Nah, kalau ngomongin teknologi Mas, kira-kira apakah yang terjadi di startup yang di luar sana itu, yang sekarang lagi terjadi, itu bisa terjadi juga Mas di Learning Hub? Atau gimana nih, menurut Mas Anggara, kira-kira apa sih yang kira-kira bisa nggak kena juga di Learning Hub gitu? Kalau pertanyaannya bisa atau enggak ya bisa jadi. Tapi kan kalau gue sih melihatnya mungkin visinya beda kali ya. Visi dari platform learninghub.id itu beda dengan platform sejenis. Ya, karena kalau yang lo ngomongin lagi layoff itu kan, gue nggak tahu sih, beberapa mungkin ada yang sama ya. Yang sejenis ya. Yang sejenis ya. Tapi kan yang sejenis dengan learninghub.id itu banyak sebetulnya. Ada yang lain lah. Ya bisa dicari lah di Google. Bisa dicari. Masa kita promo ke sana? Mungkin nggak ada. Tapi mungkin visinya beda kalau menurut gue. Jadi visinya dulu itu sebetulnya ketika membuat e-learning itu adalah bagaimana menjembatani gap pengetahuan dengan cara yang efisien, mudah, dan sebisa mungkin affordable. Gue nggak bilang efektif ya, karena itu bisa jadi agak beda evaluasi dan sudut pandangnya. Tapi dulu niatnya, visinya itu bagaimana pengetahuan itu bisa terdistribusi ke banyak orang. Itu kan dipicu gara-gara waktu itu belum zaman online ya. Walaupun gue udah mikirin soal bagaimana memindahkan ini ke online, tapi secara teknologi waktu itu kayaknya pertama masih susah dan kedua masih mahal, orang belum, dan marketnya belum terdidik, belum teredukasi lah. Nah waktu itu kita bikin training dan ada teman-teman dari masyarakat sipil yang nanya, kira-kira gue bisa dapat diskon lebih banyak nggak kalau ikut training itu? Ya waktu itu ya gue jawabnya nggak bisa, karena banyak biaya produksi kan kalau bikin training offline itu. Disitulah kita berpikir bagaimana caranya orang lain nih yang mau belajar tapi mungkin dia cuma punya biaya X gitu, X rupiah, tapi dia mau belajar dan dia punya kemauan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Bagaimana memfasilitasi itu? Jadi menurut gue sih visi yang beda. Karena itu kita nggak ngejar user sebetulnya. Jadi visi awal pembuatan gitu ya? Iya. Tujuannya berbeda. Iya, bisa jadi sama, tapi kemudian itu nggak dipegang teguh kali ya. Yang lain, gue nggak tahu. Tapi setidaknya kalau di situ kita coba berpegang teguh sama visi tersebut, bahwa website itu atau aplikasi berbasis website itu tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan tanda kutip ya komersial, keuntungan. Jadi memang konsep yang dibangun itu lebih banyak not for profit. Jadi kita memang nggak ngejar pertumbuhan dari sisi user, nggak ngejar harus targetnya berapa gitu ya? Iya, nggak, biasa aja gitu ya. Dipromosikan ya tetap dipromosikan,
disampaikan ke publik ya tetap disampaikan ke publik bahwa kita punya ini. Tapi ya enggak gitunya, maksudnya ya udah gitu. Karena kita juga kan kita harus tahu juga keterbatasan di sisi perusahaan ya ada punya keterbatasan. Jadi ya menurut gue sih lebih ke memenuhi visi tersebut sebetulnya. Jadi untuk IC Digital Learning Hub sendiri itu berpegang teguh pada visi yang tadi pertama untuk efisien dan mendistribusikan ke banyak orang. Ya, mendistribusikan pengetahuan ke banyak orang. Oh. Jadi supaya orang bisa, jadi kan gap pengetahuan itu kan memang terjadi, Bu. Jadi jangan bilang nggak terjadi, tapi itu benar-benar terjadi. Jakarta, non Jakarta, Jawa, luar Jawa, itu benar-benar terjadi gitu. Nah, bagaimana menjembatani itu? Supaya yang di Jakarta dan non Jakarta kalau ada jarak itu bisa dipersempit. Iya, bukan jarak pengetahuan. Jarak pengetahuannya itu bisa diperkecil, bukan dipersempit. Oh iya, diperkecil. Oh, dipersempit. Lebar. Diperkecil. Jadi nggak ada terlalu jauh. Gapnya nggak terlalu jauh. Ya pasti ada lah. Kita nggak bisa nafikan. Kemungkinan itu masih ada, tapi bagaimana caranya gap itu diperkecil? Tujuannya dari dulu itu. Jadi kita nggak terlalu mikirin harus dapat user puluh sekian, juta, gitu ya. berapa ribu user dalam satu bulan. Berapa keuntungan yang didapatkan dalam sebulan itu? Nah, menurut gue sih e-learning itu yang efisien ya, yang efektif ya, itu yang running di bawahnya kampus sebetulnya. Oh, oke. Karena itu pasti dipakai sama mahasiswanya kan. Terus ada interaksi antara pengajar sama kampusnya. Ini salah satu yang berhasil tuh UT. Universitas Terbuka. Ya, dia menggunakan ada lah kawan gue yang sekolah di situ. Dia menggunakan e-learning itu salah satu yang berhasil. Tapi kalau dikelola sama perusahaan privat gitu, gue nggak cukup yakin dari sisi efektivitas. Apakah benar-benar berlangsung efektif? Nah itu yang efektif itu maksudnya akhirnya kita bisa mengukur bahwa yang belajar di situ paham atau enggak gitu. Kalau diujikan bisa jawab atau enggak gitu soalnya kan. Karena kan interaksinya ya kalau kita harus bukan memelihara ya, tapi kalau kita harus menghimpun narasumber dan dia harus selalu mau jawab pertanyaan-pertanyaan itu ya agak sulit sih sebenarnya. Nah keterbatasan dan tantangan-tantangan itu yang akhirnya kita fokus pada bagaimana supaya pengetahuan itu bisa didistribusikan. Distribusinya dulu ya. Iya, aksesnya dulu yang dibuka. Betul. Jadi kita nggak ngomong yang lain-lain. Jadi tapi kan as company ya memang harus untung. Ya kita untung dari sektor-sektor yang lain, dari service yang lain. Jadi nggak, yang itu mungkin nggak, anggap aja as part of CSR kali ya, company social responsibility. Itu aja. Jadi ya mungkin perusahaan lain ada sih perusahaan yang sejenis, tapi itu biasanya kursus kali ya, kursus buat gitu loh, bimbel belajar apa sih, tapi diubah modelnya dari yang biasanya tatap muka terus dibentuk dalam online, nggak sekedar online, e-learning. Dan e-learning itu juga sering salah ini kan, salah persepsi seolah-olah semua harus dalam bentuk video, padahal nggak juga. Bisa dalam bentuk suara, materi bacaan, gitu. Bisa juga video. Artinya kombinasi video, audio dan teks itu sangat memungkinkan. Karena kalau berbasis video pasti jadinya mahal kan, karena harus mikirin macam-macam. Biaya produksi ya. Ya dari sisi biaya produksi jauh lebih mahal. Waktu produksi juga mungkin lebih lama gitu ya. Karena produksi lebih lama. Kalau bentuk teks kan enggak. Iya. Bentuk teks enggak, sama sekali enggak ada. Ya ada biaya produksi tapi tidak selama kalau dalam bentuk video. Nah, gue rasa sih kalau gue masih tetap yakin ya bahwa itu yang membedakan, visinya yang membedakan. Karena kita visinya adalah bagaimana pengetahuan itu bisa didistribusikan secara lebih efisien ke banyak orang, banyak daerah, banyak tempat, banyak daerah, ya walaupun tergantung soal bandwidth internet dan lain-lain. Tapi maksudnya
setidaknya internet itu menolong membuka akses Pengetahuan. gitu loh. Nah, jadi nggak ngejar-ngejar user. Ya kalau pertanyaannya mungkin nggak terjadi ya mungkin aja sih yang gitu. Ya Mungkin faktornya aja. banyak ya. Faktornya banyak ya? Faktornya banyak. Tapi yang jelas bukan karena faktor promo gila-gilaan. Bukan karena faktor bakar uang ya? Bukan. Kalaupun terjadi mungkin bukan. Kalau itu bukan karena faktor bakar uang, yang jelas kan kita nggak bakar uang apa-apa. Bahkan tadi untuk profit sendiri ya bukan ada nggak ada ya, tapi kalau misalkan banyak yang beli alhamdulillah, kalau nggak ada ya berarti memang tetap dalam satu visi, yaitu untuk ya buka akses dulu aja distribusi. Dan kita kan nggak semuanya isu-isu komersial ya. Hmm. dalam e-learning itu ada yang isu-isu publik, misalnya bagaimana pencegahan penyiksaan, itu kan isu publik yang nggak ada urusannya sama, Iya benar, nggak ada urusannya komersial lah gitu. Jadi isu publiknya tetap harus ada gitu. Karena itu bagian dari upaya mendidik masyarakat ya, dalam tanda kutip ya, karena pendidikan itu kan sebenarnya peran banyak pihak gitu. Ya, menurut gue sih visi kalau yang khusus di situ agak beda gitu. Jadi, tapi tumbuh penting. Pertumbuhan itu bisa dilihat macam-macam kan, pertumbuhan jumlah user, pertumbuhan dari sisi pengunjung, profit gitu. Apa tumbuh atau tidak? Ya tumbuh sih, menurut gue platform itu tumbuh gitu. selama dari itu kapan tuh pertama kali diluncurkan learninghub.id? 2019 kali ya. 2019. Sekarang 2022 ada pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Tapi yang benar-benar fokus ke e-learningnya tuh mungkin baru 2021. Yang dulu campur-campur kan, jadi yang pertemuan offline juga ada di situ gitu. Jadi karena saking campur-campur ya kita agak susah tuh untuk melihat pertumbuhannya. Pertumbuhan yang benar ya. Tapi kalau sekarang cenderung pertumbuhannya lebih mudah dilihat. Karena lebih fokus sekarang online, e-learning online. E-learning toh. E-learning toh. E-learning aja. Ya ada sih aktivitas event lain ya, tapi kalau ngomong pengguna kan berarti orang yang emang visit beli dan dia menggunakan. Betul. Nah itu tumbuh memang. Ya tapi bisa kita lihat juga untuk isu publik peminatnya sedikit, jauh lebih sedikit daripada yang isu komersial gitu. Isu komersial misalkan pembuatan kontrak mungkin gitu ya. Ya, tapi kalau yang pencegahan penyiksaan atau perlindungan saksi, padahal ada tapi nggak terlalu banyak orang mau. Ya nggak apa-apa, karena tadi tujuannya kan orang juga mungkin mencarinya tujuannya berbeda-beda. Kebetulan yang datang ke situ lagi mencari yang topik lain mungkin bisa jadi. Iya, tapi dari sisi penyedia knowledge providernya, kita sadar dari awal bahwa isu kayak begitu tuh pasti penting. Bukan pengunjungnya atau pembelinya sedikit lah, tapi itu sangat penting. Jadi kasih aja dulu gitu. Iya, bahwa kemudian orang belum tertarik ya nggak apa-apa. Mungkin nanti ketika emang ada satu isu yang bisa mengangkat isu ini, ada satu peristiwa yang bisa mengangkat isu ini, mungkin saksi, ya bisa jadi. Karena beneran ada. Jadi gimana sih apa sih perlindungan saksi? Iya. Bagaimana cara ngaksesnya? Hak dan kewajibannya gitu ya. Ya gitu. Kan nggak semua orangnya. Iya benar. Dan dari materi di Learning Hub itu bisa orang jadi tahu, paham knowledge-nya tentang perlindungan saksi. Iya. Dan gitu lah. Oke, ya berarti ya semoga di tahun-tahun ke depan inilah Learning Hub bisa makin. Enggak, maksud gue semua pelaku usaha ya, menurut gue jangan terlampau silau dengan pertumbuhan yang eksponensial, yang langsung naik. Biasa aja gitu loh. Ya kita harus tetap tumbuh. Nggak dapat liputan media juga nggak apa-apa menurut gue ya. Nggak usah terlampau insecure gitu bahasa lu ya, insecure. Tapi menurut gue ya kalau lu gak dapet liputan media ya bikinlah medianya supaya orang tahu soal keberadaan usaha kita. Untuk semua pelaku usaha ya. Jadi kalau lu bisnis kan lu perlu orang tahu bisnis lu. Iya.
ya kalau media nggak ada yang liput ya lu create your own media kan. Sekarang caranya banyak ya, bisa lewat IG lah, bisa bikin blog lah, bikin apa Soal lah. YouTube juga ya. Bisa lewat YouTube. Jadi menurut gue banyak cara Banyak cara. memperkenalkan usaha kita kan. Jadi menurut gue jangan terlalu silau sama tuan eksponensial. Yang penting tetap tumbuh, berhati-hati dalam setiap langkah. Karena kadang-kadang juga kalau ketidakhati-hatian itu juga membawa pada persoalan yang lebih besar. Iya, tiba-tiba ada kepleset miss apa gitu ya. Nah, dan gue beberapa kali lah ngalami kayak gitu-gitu. Tapi ya sudah lah gitu kan. Tapi kan itu part of Dinamika dan pelajaran dalam ya. bisnis. Betul. Tidak. Karena sama aja sih, lu mau dimanapun ya. Maksudnya tadi yang gue bilang, lu mau di perusahaan yang profitable atau di yayasan atau di apapun lah ya, yang LSM segala macam, ya tetap perlu tumbuh. Gak mungkin nggak perlu, pasti perlu tumbuh. Tapi pertumbuhan eksponensial itu menurut gue ya Harus hati-hati. Jadi ya biasa aja. Ya, kita lihat supaya kan tetap tumbuh. Karena enak kalau ngeliat grafiknya tiap tahun tumbuh terus. Kan gak enak kalau tiba-tiba tumbuh sangat tinggi gitu, 2-3 tahun kemudian Hilang. Kan gak enak. Betul. Berarti saran dari Mas Anggara tadi itu ya, apa namanya, strateginya juga manfaatkan media, nggak harus media dalam bentuk diliput sama media massa mainstream gitu ya, TV atau apa usahanya, tapi kalau misalkan itu bisa melalui media sosial, melalui YouTube, itu juga bisa dimanfaatkan. Cara menangkan ya, jadi nggak usah silau dengan macam gitu. Saya belum tentu juga kalau diliput banyak media terus kemudian jadi menemukan profit. Bisa aja sih. Bisa aja. Tapi kan user itu tidak ekivalen sama profit ya. Iya, benar. Dan teknologi itu sebetulnya kita harus juga melihatnya dengan baik gitu loh. Kita mau melihat teknologi itu sebagai alat bantu kan, atau sebagai main tools. Kalau gue sih, tapi setidaknya gue pribadi ya masih melihat itu sebagai alat bantu. Alat bantu untuk mempermudah kita gitu sebagai orang untuk mau ngejar apa gitu, mengejar pengetahuan baru kah, keterampilan baru. Kan banyak ya sekarang ada LinkedIn aja udah LinkedIn Academy. Lo mau cari apa materi soal? Iya benar, ada. Sosial media marketing atau apalah segala Ada latihan. Aku pernah coba. Coba kan, ya kan? Tapi kan mereka juga nggak ngecas kan, biasa aja gitu Iya kan. Ya menurut gue ada sih yang di-charge, cuman ada juga yang gratisan. ya ada yang ngecas, ada yang gratisan kan. Menurut gue kan mereka perlu tumbuh nggak dengan itunya? Ya perlu juga sih. Siapa yang nggak mau ada orang mengakses materi-materi kelasnya ya? Ya, gue juga senang kalau ada orang akses itu, gue paling happy banget gitu kan. Sertifikasi nama ini beli gitu ya? Ya seneng gitu kan. Akses. Tapi despite those growth gitu, menurut gue ada mimpi besar yang jauh lebih penting daripada sekedar memikirkan pertumbuhan. Pertumbuhannya tetap penting, tapi ada mimpi besar ya. Ya kalau menurut gue sih sampai sekarang mimpi itu belum terrealisasi. Itu yang gue pengen bisa terrealisasi. Kan banyak juga gini ya, orang ikut training, ikut pelatihan, yang dilihat nama narasumbernya. Iya. Nama narasumbernya nama besar atau bukan? Padahal menurut gue berkecimpung di dunia hukum lah ya, sekian tahun tuh ya. Nama besar sama nama biasa tuh kalau dalam ngasih pelatihan itu sebenarnya ya sama aja, karena nggak mungkin mereka sampai teknis, bukan sampai ke dalam banget, karena itu butuh waktu. butuh metode lain. Lu iya. kerja di situ lah. Benar. Cuman kalau misalkan dalam arti menyampaikan mungkin presentasi 2-3 jam gitu ya sama aja gitu ya. Mau nama besar kah atau mau nama yang Yang penting adalah ilmunya memang dapat gitu. Dapat, tapi kalau lu mau tahu skillnya, ya mau nggak mau memang mungkin privat gitu ya, atau privat atau ya bekerja aja langsung sama si orang itu gitu. Kerja di kantor dia, cari kantornya misalkan kantor A, lamar langsung. Gitu. Karena nggak mungkin dalam 2-3 jam lu, atau 8 jam atau 6 bulan lu punya skill yang sama orang yang mungkin udah ngajarin kan puluhan tahun ya. Yang ngajarin puluhan tahun. Itu yang menurut gue di sini tuh di Indonesia ya orang masih ngejar nama besar.
Ya kalau nama besar ya, kita makanya kita banyak yang sebenarnya bukan nama-nama besar tapi kita cukup Secara yakin bahwa dia knowledge, mampu untuk secara knowledge transfer mampu. knowledge dengan baik gitu. Ya kalau skill ya pasti ada bedanya ya antara orang yang sudah 20 tahun di industri Iyalah. itu sama yang baru 10 tahun pasti beda skill ya, nggak ngomong knowledge ya, skill ya. Skill nyetir mobil saya dengan Michael Schumacher juga beda. Itu dia kan, kali knowledge-nya kan sama. Knowledge-nya sama. Kalau belok kiri ya kiri, kalau belok kanan ya kanan. Tapi pakai sen. pakai sen gitu ya. Cuman kalau misalkan harus berkecepatan tinggi ya beda Skillnya beda, makanya kayaknya tuh pengajar-pengajar di Unihab tuh ya kita melihatnya dari sisi knowledge bukan dari sisi skill juga perlu ya, at least basic skillnya ada pengalaman prakteknya ada begini sekarang, tapi kan ya namanya training lu 2-3 jam memang what do you expect gitu. Masa iya skill yang dibangun selama 20 tahun bisa disampaikan dalam 2-3 jam gitu, nggak mungkin. Berarti memang lebih ke arah ini ya apa? Berarti memang untuk learning hub ini lebih ke arah ini Mas ya apa? Pengetahuan dasar awal, materi awal kayak pengenalan seperti itu atau Nah, mungkin sampai ke intermediate lah. intermediate lah ya. Tapi Bukan fokusnya skill. tadi kalau menurut gue Knowledge. kita bagaimana distribution of knowledge di Indonesia masih belum rata dan bagaimana jadi bridge, jadi jembatan. Jadi konsepnya bukan mengejar profit, itu lebih banyak konsepnya bukan non profit ya, karena non profit tuh nggak ngambil Benar-benar untung. ngambil untung sama sekali. Tapi ini kita tetap perlu untung karena ada biaya operasional di situ. Iya betul. Jadi konsepnya bukan non profit tapi not for profit. Tidak semata-mata mencari untung. Enggak, ya sudah gitu. Ya itu maksud gue itu yang membedakan sih. Membedakan kalau dengan menurut gue. yang lagi terjadi saat ini gitu ya. Ya atau dengan penyedia layanan Ya, sejenis jenis lah. yang lain. Oke, mantap. Tapi nanti kalau lo mau jadi pengusaha gitu jangan terpesona sama yang Oh, iya. namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu penting, tapi jangan yang ya udah. Disyukuri aja. Misalkan ada yang beli 1-2 nggak apa-apa, nanti Kita besok tingkatkan lagi. tingkatkan gitu. lagi besok 2-3, 4-5. Ya, kita seterusnya. evaluasi terus kan metodenya, caranya dan Caranya, segala macam. betul. Kita evaluasi supaya kita bisa dari sisi bisnis fundamental bisnisnya memang kuat gitu. Manajemennya kuat, fundamentalnya gitu aja. Oke, siap. Berarti ya semoga inilah kita dapat menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Ya iya, dan para pelaku usaha yang lain juga menurutku yang penting diperhatikan justru fundamentalnya Fundamental of bisnisnya. itu aja. Ya kita penting ngajar pertumbuhan, penting kok, bukan nggak penting. Tapi pondasinya ini harus Benar-benar kuat, kokoh. harus kokoh. Yang- Karena nggak ada perusahaan dalam jangka panjang, perusahaan yang bagus ya kalau lo lihat perusahaan-perusahaan yang gede gitu ya, MNC besar tuh nggak pernah dibangun dalam jangka waktu semalam, ya 5 tahun 7 tahun enggak, tapi memang bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Ya nggak apa-apa juga. Belum tentu kita juga menikmati, bisa jadi anak atau cucu Yang atau lain. cicit gitu Iya, kan. betul. Benar-benar. Gitu. Oke deh, siap. Thank you banget Mas Sama-sama. atas waktunya.